Setiap hari saya keliling 10 titik sampai 11 titik. Hari ini 11 titik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ali Masuk tadi. Yang pertama, beliau betul, Pak Ali betul bahwa saya memang tidak pernah melobi, meminta, ataupun berpikir bahkan untuk menjadi gubernur Jakarta. Saya sudah 25 tahun menjadi pejabat, 25 tahun. Saya ingin istirahat. Sudah cukup. Pengen ngomong cucu. Tetapi yang namanya amanah itu di luar dugaan. Saya nggak cerita lagi, tapi amanah ini akhirnya saya jalankan. Setelah saya keliling, yang terbuka, Pak Dokter, mungkin sekitar 150-an yang terbuka. Yang tertutup lebih dari 100, jadi udah lebih dari 250. Apa yang terjadi dengan diri saya? Melihat banyak begitu persoalan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya di Jakarta. Saya berpikir bahwa Jakarta baik-baik saja. Ternyata persoalan yang paling serius di Jakarta itu, selain PKL yang mengalami di lapangan, panas hujan tadi sesuai dengan marsnya. Terus terang waktu dengerin lagu marsnya tadi saya merinding. Saya dari keluarga yang sangat sederhana. 7 bersaudara, bapak saya guru. Alhamdulillah anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Ketika saya melihat persoalan di bawah, persoalannya kecil-kecil tetapi menyangkut basic hidup masyarakat di bawah. Ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Ya betul. Ya Dan Pak. yang keras Bu, iya betul Bu. Ngomong betul aja orang ragu-ragu. Yang kalau ngurus KJP-nya harus ke Muara Karang. Rawa bunga. Rawa Bunga. Muara Karang. Rawa Bunga. Udah pagi-pagi ngantri panjang di Rawa Bunga. Ada yang datang bahkan jam 4 pagi sudah datang. Betul. Dan di pingpong tidak dilayani. Tidak dilayani. Di pingpong kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Akhirnya yang ngurus menyerah, pulang. Datanya hilang, dipakai orang lain. Maka yang seperti ini sebagai contoh yang harus dirombak total di Jakarta. Kalau saya jadi gubernur, nggak boleh lagi hanya selesai di Rawabunga. Semuanya harus selesai di kecamatannya masing-masing. Di kecamatannya masing-masing. Sekaligus menjawab pertanyaan Dr. Ali tadi mengenai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sebenarnya sudah ada. Sampai dikontrak untuk sampai dengan mahasiswa S1. Saya sangat setuju kalau kemudian diberikan ruang kalau anaknya memang pintar untuk bisa S1 atau S2 atau S3. Untuk apa? Memotong garis kemiskinan. Saya ini salah satu contoh. Bahkan saya berpikir anak-anak yang menerima KJP di mana-mana saya selalu tanya, apakah kamu sudah pernah pergi ke Taman Mini Indonesia ini? Belum. Apakah pernah pergi ke Ancol? Belum. Apakah pergi ke Ragunan? Belum. Apakah pernah lihat Monas? Belum. Apakah pernah melihat museum-museum Jakarta? Belum. Kenapa ini saya tanyakan? Saya ketika kelas 2 SD diajak oleh ayah saya pertama kali datang ke Jakarta lihat Monas. Waktu itu saya langsung berpikir, suatu hari saya harus bisa kembali ke Monas sendiri untuk lihat Monas. Ini inspirasi anak kecil. Demikian juga saya yakin anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kalau lihat Taman Mini, betapa budaya bangsa sekarang ini tertata sangat baik di Taman Mini. Di Ancol, ruang permainannya yang banyak. Di Ragunan, demikian juga di Monas. Sekarang bahkan bisa lihat sampai di atas. Museum-museum Jakarta dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membuka wawasan dan keinginan anak-anak saudara-saudara sekalian untuk maju.
untuk maju. Sehingga dengan demikian maka untuk pendidikan anak dan juga kesehatan anak saya akan nomor satu kan. Bahkan kalau Pak Prabowo punya program makan siang gratis bergizi, saya akan punya program sarapan pagi gratis bergizi. Apakah dananya ada? Ada. Anggaran pendapatan daerah di Jakarta ini sudah 91 triliun. Padahal untuk kebutuhan sarapan pagi gratis hanya kecil untuk Jakarta. Nasi uduk apapun dan yang penting nggak boleh untuk pengadaan itu adalah vendor-vendor yang besar, harus dibuka untuk UMKM. Nggak boleh vendor besar, harus dibuka untuk UMKM. Jadi cara-cara saya berpikir adalah seperti itu. Termasuk untuk RT, RW, Dasawisma, kemudian Jumantik, semuanya Bu, saya kalikan 2. RT dari 2 juta menjadi 4 juta, RW dari 2,5 menjadi 5, Jumantik dari 500 menjadi 1 juta. Termasuk PKK dan Posyandu yang selama ini nggak pernah dapat, maka kami akan buatkan pergubnya supaya ada payung hukum. Jadi cara berpikir saya adalah kalau ditanya apa program paling utama saya, menyelesaikan itu, menyelesaikan itu, termasuk memasang CCTV di seluruh RT RW se-Jakarta. Kenapa itu diperlukan? Untuk satu, supaya mengurangi kriminalitas. Kedua, mengurangi tawuran. Ketiga, mengurangi pencurian. Yang keempat yang saya khawatir adalah narkoba. Itulah yang diadakan, tapi ada yang kelima. Kalau bapak-bapak lirik sama ibu yang bukan istrinya, ketahuan. Karena diawasin sama-sama oleh CCTV. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ali. Saya dengan yel-yel tadi di awal, penggusuran no pemberdayaan, yes, saya bagian dari komitmen itu. Saya udah dianggap sebagai dewan kehormatan. Kalau nggak belani UMKM kebangetan. Dulu kalau saya cerita pasti nggak percaya. Dulu kecil saya jualan manisan untuk membantu keluarga. Kan ini sebenarnya bagian dari UMKM juga. Sampai kemudian saya kuliah di ITB, saya jualan manisan dan kacang yang diplastikin. Karena kami sederhana, saya tidak malu untuk itu. Tetapi karena kerja keras, sungguh-sungguh, dan saya juga bukan untuk mengatakan bahwa saya sukses, bukan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari banyak anak-anak kecil di Jakarta dan di Indonesia tentunya. Jadi Pak Limasum, yang pertama saya jawab langsung. Untuk urusan payung hukum nanti kita duduk bersama, kita buatkan. Yang paling penting adalah Jakarta tetap harus bersih, harus nyaman bagi siapa saja. UMKM-nya juga harus dilindungi, diproteksi, dan tampilannya juga, mohon maaf, jangan kumuh. Yang penting jangan kumuh. Sehingga dengan demikian saya meyakini saya bukan orang yang ingin melakukan penggusuran. Apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, salah satunya Mas Anies. Saya hampir semua yang ditinggalkan Mas Anies yang tidak digusur, termasuk di Tanah Merah, Kampung Bayam, Rorotan, dan sebagainya. Saya udah datang dan saya udah lihat persoalannya. Di sana saya juga mengatakan yang sama, Pak Dr. Ali. Kalau saya jadi gubernur, maka ini tidak digusur, tapi ada tapinya. Jangan kemudian daerah itu berkembang menjadi daerah kumuh. Termasuk di Cengkareng, di Cideng, itu ada yang seperti itu. Jadi pengalaman saya melihat di lapangan
akhirnya membuat saya dalam menangani persoalan-persoalan yang seperti ini, pasti saya akan lebih berpihak kepada UMKM. Termasuk waktu saya pergi ke pasar muncul yang tidak dibangun lebih dari 9 tahun. Karena apa? Karena yang membangun pada waktu itu diindikasikan ada temuan masalah hukum. Kalau saya begitu jadi gubernur akan saya selesaikan. Kenapa? Saya ngomong aja enggak, ngentet aja juga enggak, dan itu harus diselesaikan. Kalau enggak, kasihan para pedagangnya, sangat kasihan para pedagang di sana yang pendapatannya omsetnya tinggal 25%. Saya juga udah lihat pasar-pasar yang lain, Pak Ali. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya takut kalau suara saya tambah habis. Jadi Pak Ali, untuk hal-hal yang lain, termasuk kebijakan untuk permodalan. Maka saya sudah mengalokasikan kalau saya jadi gubernur 300 miliar untuk membantu UMKM. Dan ini bukan menengah yang ke bawah. Ya betul. Yang ke bawah. Size-nya nanti kita tentukan. Karena pengalaman kami di pemerintahan selama saya 10 tahun membantu Presiden Jokowi, UMKM ini sebenarnya lebih tertib. Baik itu yang mengambil kur maupun mekar, itu lebih tertib dibandingkan dengan yang gede-gede. UMKM kita itu seluruh Indonesia hampir 98,8%, hampir 99%. Sehingga itulah yang kemudian harus dilihat. Dan Pak Ali, masalah permodalan mengenai asuransi, nanti kami akan panggil orang yang memang bertanggung jawab untuk kursi asuransi para gerobak tadi. Ini kecil lah, tapi bagi pemilik gerobak besar sekali. Karena itu hidup mereka. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf, saya masih ada 2 acara Pak Ali. Saya nggak bisa lama-lama, tapi saya sudah menyampaikan dan saya sudah tanda tangan. Saya hanya minta 1 aja. 1. Kalau saya jadi gubernur, Pak Ali harus undang yang seperti ini lagi. Karena saya nggak mau apa yang saya ucapkan itu tidak saya jalankan. Karena itu menjadi janji saya bukan hanya kepada saudara-saudara sekalian, tapi janji saya kepada yang membuat hidup saya. Itu lebih baik. Maka Pak Ali nanti diundang lagi. Kalau sekarang Pak Ali yang jadi bosnya, nanti saya yang jadi bosnya. Tapi sudah sekalian, saya pikir apa yang sudah saya sampaikan jelas ya. Saya sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya mohon doanya, mohon supportnya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama, termasuk apa yang dibacakan oleh Pak Uzi tadi, Pak Uzi Barot tadi, ini Madura banget lah. Karena waktu deklarasi Madas Nusantara itu luar biasa. Sehingga dengan demikian betul-betul saya doa restu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sebelum Bapak calon gubernur meninggalkan kita, marilah kita membacakan doa yang akan